Super Youth. Shalom. Mana suaranya aku belum dengar. Shalom Super Youth. Shalom. Sore hari ini kita mau memuji-memuliakan nama Tuhan. Aku mau ajak teman-teman buat bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Engkau sudah berikan kami waktu untuk kami memberikan waktu kami buat Engkau. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sembah muliakan nama Tuhan, karena Dia yang memberikan kita segalanya, lebih dari yang kita harapkan. Sudah lama ku terdiam, berhenti dalam ragu. Tiba saat ku berjalan, mengambil langkah iman.
Shalom. Shalom. Oke, selamat datang semuanya di IFGF Youth Lamongan Indah. Siapa yang hari ini senang karena kita ibadah Youth? Itu baju putih gak seneng ya? Oke, fine. Selamat datang semuanya. Aku senang banget bisa ketemu sama teman-teman di sini dan aku yakin kita malam hari ini akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, pertama-tama aku bakal bawain pengumuman di minggu ini, yaitu aku mau ngajakin kalian buat yuk join iCare. Nggak capek-capek kita ngajakin kalian buat join iCare. Ini ada 3 iCare. Aku yakin kalian juga udah hafal ya lama-lama ya kalau kita punya 3 iCare. iCare Sabtu setiap hari Selasa pukul 7 malam di gereja. iCare Promedia setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Dan iCare for You setiap hari Rabu juga jam 7 malam di rumah Aaron. Aaron mana? Oke, rumahnya di mana? Rumahnya jauh ini. Nah, yuk teman-teman, kalian bisa luangkan waktu di tengah minggu kita sama-sama kumpul buat merenungkan firman Tuhan, kumpul-kumpul bareng teman-teman seiman dan menguatkan iman kita masing-masing. Dan selanjutnya bakal diadain juga doa revival setiap hari Kamis tanggal 28 November ya, jam 7 malam di gereja sini. See you semuanya. Dan aku ada beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, aku mau spill info untuk Natalan Youth. Kapan tuh? Penasaran nggak? Penasaran. Oke, makasih ya udah penasaran. Jadi, ini memang belum ada posternya, tapi aku bakal spill dulu. Untuk Natalan Youth kita akan adakan tanggal 14 Desember. Tanggal berapa? 14 ya, jadi jangan lupa ya, jangan 14 Desember malah pergi, malah nonton. Jangan liburan dulu, tandain 14 Desember itu ada Natalan Youth. Bisa disiapin dulu, bajunya mungkin kita bakal ada dress code.
hitam, putih, dan merah. Kalau bisa yang bernuansa formal gitu. Dan pengumuman tambahan kedua yaitu bagi teman-teman yang udah daftar kelas Grow bisa kumpul sebentar nanti habis ibadah sama kakak Septi yang main gitar. Kok nggak ada suaranya? Oh iya. Nah oke, segitu dulu. Sekarang kita bakal sama-sama berikan persembahan. Aku bakal pimpin doa bersama. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu kemarin. Sebentar kami akan memberikan persembahan bagi-Mu, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Kau juga berkati orang tua kami, keluarga kami yang sudah membantu kami, mencukupi kami selama seminggu ini. Dan kiranya Kau memberkati kami juga untuk seminggu ke depan. Terimalah Tuhan persembahan kami yang kami siapkan dengan hati yang tulus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Sore hari ini kita mau sama-sama berikan waktu buat Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu nyata atas kehidupan kita. Ketika kita terjatuh, Tuhan yang menolong kita, yang mengangkat kita. Sekalipun kita ada di lembah kelam, Tuhan yang memberikan kekuatan sampai kita keluar dari lembah yang kelam. Aku mau ajak teman-teman buat kita bangkit berdiri, kita mau berikan waktu buat memuji, memuliakan nama Tuhan.
menjadi seorang pelayan Tuhan. Atas segala karunia-Mu Tuhan. Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Engkau yang memberi kekuatan. Engkau yang memberi pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami diam Tuhan, duduk untuk mendengar segala perkataan-Mu Tuhan. Bukakan hati kami, bukakan telinga kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom teman-teman. Oh, ada mejanya. Oke, thank you. Ya. Terima kasih sebelumnya buat Pastor Septi dan juga Ci Elvan yang kasih saya kesempatan lagi ya untuk berbagi ke teman-teman semuanya. Luar biasa. Hari ini luar biasa banget. Thank you juga buat teman-teman I Praise yang boleh melayani kita semua tadi ya. Penyembahan, pujian yang luar biasa kita boleh naikkan kepada Tuhan. Sungguh satu kesempatan yang luar biasa teman-teman jika hari ini kita boleh ada tempat ini untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Oke, ya biar ini jamnya sangat krusial ya. Ruangannya dingin, di luar itu gerimis, jadi syahdu ya. Rawan sekali buat kita tekluk gitu ya, ngantuk ya. Jadi sepakat ya kalau kita sama-sama nih kerjasama ya. Supaya tante di sini juga enggak loyo, teman-teman yang ada di sana juga enggak ngantuk dengerin tante cerita gitu ya. Oke, kita sepakat untuk boleh saling merespon, siap? Oke, ada yel-yelnya enggak sih Super Youth itu? Ada enggak? Biar semangat, ada enggak? Ada enggak Elvan? Enggak ada. Tadi kalau di depan tadi bilang apa? Super Youth gitu ya? Hah, Super Youth? Yes, 2 kali. Oke, coba ya tes dulu ya. Biar yang mulai matanya sipit tante gak kelihatan di sini itu antara melek apa merem ya gak tahu ya. Oke, siap ya? Super Youth? Wah, ini masih 50%. Belum kayak gitu. Anak muda itu harusnya lebih dari itu ya. Super Youth? Sekali lagi, Super Youth? Nah, begitu dong ya. Itulah Youth IFGF Lamongan Indah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang satu hal teman-teman. Little things that make a big difference. Ya, hal kecil yang boleh mengubahkan. Sama-sama belajar tentang itu. Tapi sebelumnya, sama seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita pengen saling merespon ya. Kita boleh kerjasama, saya di sini dan teman-teman yang ada di sana. Kita tes dulu ya. Saya pengen setiap kita datang ke tempat ini tidak sia-sia. Teman-teman pasti meluangkan waktu yang luar biasa. Ada yang pulang kerja? Boleh angkat tangan? Oke, Audi pulang kerja. Ada yang pulang kuliah? Langsung ke sini. Atau mandi cepet-cepet terus ke sini. Ada? Enggak ada yang kuliah? Semua masih SMP? Oke, nah teman-teman tadi yang pelayanan tadi datang jam berapa? Yang tugas 4:30, ada yang jam 4, ada yang jam 2. Abed gak pulang ya? Luar biasa ya, teman-teman menyediakan waktu luar biasa tempat ini. Tante pengen jangan sampai gak dapat apa-apa. Ya, kita semua harus dapat sesuatu malam hari ini. Sekarang, Tante pengen kita semua gak cuman mendengar, tetapi mendengarkan. Itu 2 hal yang berbeda ya. Kita pengen kita semua mendengarkan dengan baik. Apa yang pastinya bukan tante yang ngomong, tapi apa yang Tuhan ngomong buat setiap kita. Tes dulu ya, benarkah setiap kita ready untuk mendengarkan? Oke, kita coba dulu ya. Nah teman-teman,
ikuti apa kata saya, ya. Tas ini berwarna. Ikuti apa kata saya, tas ini berwarna. Nah, begitu dong. Kalau kursi itu berwarna? Sadar ya semuanya ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, oke, berarti benar-benar mendengarkan. Oke, kita mau dari awal sampai akhir kita benar-benar mendengarkan dan kita dapat sesuatu, kita dapat remanya. Saya yakin dan percaya Tuhan berbicara buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Enggak ada yang sama, berkatnya pasti sendiri-sendiri sesuai dengan porsi yang kita butuhkan malam hari ini. Thank you buat kakak yang ada di depan saya persis, namanya siapa? Elizabeth. Hah? Dipanggil Eli bisa, luar biasa loh. Dari awal sampai akhir saya diberkati oleh Elizabeth, dia luar biasa ya memuji Tuhannya. Tepuk tangan buat teman kita yang luar biasa, sangat menginspirasi. Saya yang ada di belakang luar biasa, dia joget dengan luar biasa karena apa? Dia cinta Tuhan. Saya yakin dan percaya ada roh yang di dalam dirinya meluap-luap sehingga dia berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bersama Tuhan tuh gak ada yang jaim. Oke, kita masuk ke firman. Ada satu pepatah yang berkata, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Berbicara tentang kematian, berbicara tentang manusia yang mati itu nggak ninggalin apa-apa, ya. Harta yang sudah kita bangun selama ini kita kumpulin, ada yang nggak dibawa? Ada nggak yang dibawa? Mobil mewah mungkin, Mercy, kalau mati dibawa enggak? Kan eman-eman. Ada yang dibawa ke kubur? Rumah mewah ketika kita mati dibawa? Enggak ada yang dibawa. Tetapi nama yang baik. Kita berbicara tentang apa sih ini? Dampak apa yang kita tinggalkan buat orang-orang sekitar kita. Ketika kita mati, itu yang tertanam buat orang-orang di sekitar kita. Berbicara tentang dampak, firman Tuhan itu luar biasa. Ya, kekristenan itu identik dengan yang namanya kasih. Kalau belajar tentang kasih, saya aja heran loh, Alkitab itu mencatat, nanti akan kita baca ya. Luar biasa Tuhan berbicara dan mengajarkan kita tentang kasih. Simple. Katanya cuma ada 5 huruf, kasih. Tetapi luas sekali pengembangannya, tapi dalam banget artinya. Ya. Di Markus 12 ayat 29 sampai 31 berkata buat setiap kita, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ayat yang pertama di situ saya tandain kasih, yang kedua juga kasih. Gak ada yang lebih tinggi dari hukum itu. Kasih menjadi concern-nya Tuhan. Kalau kita merasa, kalau kita meyakini bahwa kita ini anak-anak Tuhan, kita di sini buat apa sih? Ini kan tanda bahwa kita ini anak Tuhan, ya kan? Makanya ke gereja, makanya dengar firman, makanya baca Alkitab. Nah, kalau kita melabelkan diri kita bahwa kita ini anak Tuhan, mestinya kita punya ini, firman Tuhan bilang. Kita tuh harusnya punya kasih. Ini loh kekristenan berbicara tentang kasih. Masuk lagi lebih dalam ya. Mungkin masih belum jelas di sini. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 berkata buat setiap kita, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia
dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dalam sekali firman ini. Ya, kalau baca firman, sama-sama dihayati per kalimatnya. Luar biasa Tuhan bilang buat setiap kita. Sebelum ini dibagikan buat setiap teman-teman yang ada di sini, firman ini berbicara buat tante secara pribadi. Kasih bukan tentang seberapa banyak kita terjadwal sebagai pelayan di sini. Mungkin Januari sampai Desember full ya. Atau mungkin 1 bulan deh, kita ngomongin 1 bulan gak pernah bolong. Luar biasa loh tante, aku tuh melayani Tuhan. Apapun aku berikan buat gereja, kurang apa? Waktuku aku berikan buat gereja, kurang apa? Tapi firman Tuhan, bukan tante yang bilang, bukan Pastor Tere, bukan Pastor Septian yang bilang, bukan Ci Elvan, tapi firman Tuhan berkata bahwa ketika engkau tidak mempunyai kasih, percuma. Dalam buat tante. Dan saya yakin bahwa setiap kita juga boleh diingatkan kembali bahwa Kristen berbicara tentang kasih. Tante gak bilang itu jelek, ya. Pelayanan itu sangat bagus. Terjadwal dengan luar biasa itu keren. Tetapi sekali lagi, kita harus punya dasar dalam setiap pelayanan kita, yaitu kasih. Kita punya segala sesuatu yang kita miliki, kaya raya, kita berikan loh tante. Aku tuh orang yang baik hati. Temanku gak bisa jajan, tak kasih tante uang jajanku. Temanku gak punya baju baru buat Natalan, tak beliin. Kurang baik apa? Tapi kalau kita gak punya kasih, firman Tuhan berkata kayak gong yang berkumandang, kayak canang yang bergemincing, gak ada artinya. Artinya apa? Kita melakukan segala hal baik, dasarnya harus kasih. Ini yang Tuhan pengen kita berdampak buat orang lain. Nah sekarang pertanyaannya, tante kan gampang ya, masih gak paham. Kasih, aku mengasihimu, Elvan, aku mengasihimu. Kelihatan gak kasih itu? Gak jelas. Eli, tante mengasihimu. Kelihatan gak Eli? Enggak, cuma ngomong doang. Ya. Nah sebelum kita melakukan sesuatu buat orang lain, sebelum kita memberikan kasih itu yang ke orang lain, yang terpenting adalah kita harus penuh dengan kasih dulu. Hati kita, diri kita harus dipenuhkan dengan kasih. Make sense gak? Tante akan bikin contoh ya. Eli boleh maju ke depan bantuin tante? Hari ini kamu jadi trending topik ya. Boleh maju? Oke, thank you sebelumnya ya. Begini ya, contohnya begini. Kalau tante mau kasih Eli itu minum ya. Tante mau kasih Eli minum ini. Ada gak minumnya? Gak ada. Bagaimana tante bisa kasih Eli minum? Kasih beneran, artinya tante harus punya dulu. Oke. Nah bersyukur ya, gak kelihatan labelnya. Tante harus punya dulu minum, tante harus punya dulu apa yang mau diberikan, baru ini bisa diberikan ke Eli. Beneran gak dapat? Beneran ya. Nah kita harus punya dulu sesuatu sebelum kita bisa kasih ke orang lain. Paham sampai sini? Paham sampai sini teman-teman? Oke, thank you Eli, Tuhan berkati ya. Satu lagi Eli. Nah tante kasih satu lagi, tolong kasih ke orang yang kamu kasih sekarang ya. Masih bebas.
Ini saking banyaknya yang dikasih sampai bingung ya. Maaf ya tante cuman bawanya satu ya, El bikin galau ya. Jangan karena tertekan ya, nanti takut gak boleh masuk lagi ya, makanya dikasih itu ya. Oke, tepuk tangan dong. Siapa tuh yang dapat? Oh Cici, kirain cowok, baru tak terawang ya siapa ya kira-kira yang dikasih cowok apa cewek ya. Oke, paham ya teman-teman ya, balik lagi ke firman, kita harus punya dulu, kita harus penuh dulu dengan kasih baru kita bisa kasih. Make sense ya? Kita nggak bisa bilang aku mengasihimu, aku mau kasih kamu sesuatu, tapi kita nggak punya. Dari mana kita bisa kasih? Bohong itu. Kita harus punya dulu apa yang kita mau berikan ke orang lain. Maka itu akan terjadi. Ya. Next slide. Oke. Nah, tadi tante sudah bilang bahwa ketika tante bilang, Eli, tante mengasihimu, gak kelihatan. Kalau cuman omong doang itu gak kelihatan. Makanya kasih itu perlu diwujudkan. Nah, salah satu wujud kasih adalah melayani. Kasih itu sama dengan melayani. Kenapa? Kasih yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, itulah melayani. Setuju ya teman-teman ya? Kalau kita pengen menunjukkan kasih kita, maka kita melayani dia. Ini yang Tuhan mau buat setiap kita, yang kita mau belajar malam hari ini ya. Kenapa kok kita harus melayani? Emang gak ada yang lain Tan? Wah itu tuh males Tan, aku tuh harus menyediakan waktu ke gereja, harus latihan. Melayani bukan hanya tentang di sini ya, bukan hanya tentang apa yang di mimbar ini. Melayani ada banyak hal. Males Tan berurusan sama orang lain. Bener gak? Capek gak pelayanan? Mana pelayan Tuhan boleh angkat tangan? Gak ada? Oke banyak sekali, gak capek gak melayani? Jangan takut tuh ada Pastor Tere terus tertekan jawabnya. Capek gak melayani? Capek, jujur bener. Tante juga capek Pastor Tere kalau ditanya capek gak Pastor? Oh luar biasa ya. Ini karena di live streaming ya. Capek secara fisik teman-teman, harus menyediakan waktu. Ya kan, yang kuliah, yang sekolah, kita harus ngatur waktunya sedemikian rupa. Secara fisik mungkin capek. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita ya, kenapa kita harus melayani? Yang pertama adalah melayani itu teladan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Keren ya Tuhan, gak cuman odi, omong doang. Ya, Tuhan memberikan firman-Nya tapi Tuhan melakukan. Bagaimana Tuhan melayani banyak orang? Kita mau belajar di salah satu contohnya di Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Luar biasa ya Tuhan bilang, kamu Audi, kamu loh yang bilang aku tuh guru sama Tuhan. Tuhan tuh bilangnya gitu, kamu loh. Kalian yang menyebut aku guru dan Tuhan. Berikutnya dikatakan, dan katamu itu tepat. Benar yang kamu bilang. Kamu bilang aku tuh guru dan Tuhan. Benar. Sebab memang aku guru dan Tuhan. Tuhan tekankan lagi. Guru dan Tuhan. Teman-teman tahu enggak, kalau guru itu posisinya kalau dengan murid dia di atas apa di bawah? Di atas. Tuhan di sini adalah Lord ya. Lord itu sama juga dengan Tuan. Tuan itu lawan katanya kan biasanya dibandingkannya dengan hamba. Namanya Tuan itu di atas atau di bawah hambanya? Di atas. Sepakat dulu ya. Guru itu di atas teratanya, tingkatannya. Tuan itu di atas tingkatannya. Oke, pahami ini dulu, kita akan masuk ke ayat berikutnya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, seorang guru, seorang tuan yang tingkatannya di atas, dia rela membasuh kaki hambanya. Masuk akal apa enggak? Zaman dulu tuan itu punya tingkatan yang tertinggi. Membasuh kaki
Itu mencuci kaki kalau zaman dulu tuh nggak kayak gini. Ada kita pakai sepatu, artinya kita bisa meminimalisir kotornya kaki kita. Kalau dulu kan enggak, orang nggak punya sepatu. Artinya apa? Seorang hamba dulu ketika tuannya pulang, itu dia membasuh kaki tuannya. Itu adalah tingkat pelayanan terbawah dari seorang hamba. Masuk akalkah jika guru atau tuan yang punya tingkatan tertinggi dia membasuh kaki hambanya? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi firman dikatakan di sini, jadi jikalau aku membasuh kakimu, itu yang Tuhan lakukan buat murid-muridnya. Buat setiap kita. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Sekali lagi Tuhan bilang, kenapa Tuhan menekankan ini? Karena itu enggak masuk akal. Enggak ada ceritanya guru, tuan itu membasuh hambanya. Sekarang di sini ada yang punya pembantu di rumah? Ada? Yang masih punya pembantu? Mbak, pocokan juga boleh. Yang bantu-bantuin di rumah? Ada? Masuk akal enggak? Kalau kalian sebagai tuan atau mama papa kalian sebagai tuan membasuh kaki mbaknya. Atau enggak se-ekstrim itu deh, mungkin sekarang enggak ada gitu ya. Atau mungkin ngambilin mbaknya bilang, Elvan tolong dong mbak ambilin minum. Kita bisa bilang apa? Kurang ajar ya mbaknya ini, berani-beraninya ya, kan gitu. Ya kan? Karena apa? Itu enggak masuk akal. Seorang hamba, seorang tuan itu basuh kaki mbaknya. Atau ini tadi, hamba tapi nyuruh-nyuruh tuannya. Enggak masuk akal. Tapi Tuhan bilang apa? Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Bentuk kasih Tuhan yang luar biasa adalah ketika dia mati di kayu salib buat setiap kita. Itu adalah tindakan yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan bilang, aku mengasihimu Tika, gak kelihatan, saya gak paham. Buat setiap kita juga sama. Tuhan mengasihimu Shena, oh terima kasih, cuman gitu. Tapi ketika dia mati di kayu salib buat setiap kita, itu contoh yang Tuhan lakukan, yang berikan buat setiap kita. Sedemikian Tuhan lakukan, wujudkan cintanya buat setiap kita. Masihkah kurang? Masihkah enggak kelihatan? Masihkah kita bertanya seberapa kasih Tuhan buat setiap kita? Kembali lagi ke ayat tadi. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan bilang apa? Aku membasuh kakimu anak-anakku. Tuhan yang punya strata lebih tinggi dari setiap kita. Siapa toh kita ini? Manusia berdosa. Boleh angkat tangan siapa yang gak pernah berbuat dosa sama sekali? Saya yakin gak ada. Tapi Tuhan yang mengasihi setiap kita, rela turun ke dunia buat menebus dosa kita. Dia wujudkan, dia nyatakan kasihnya buat setiap kita. Tuhan bilang apa? Tuhan membasuh kakimu, tetapi Tuhan bilang apa? Kamu basuh kaki sesamamu, Tuhan bilang. Artinya apa? Balik ke ayat tadi yang pertama, kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Tuhan itu enggak gila hormat loh teman-teman. Ya, dia basuh kakimu bukan terus supaya kamu membasuh kakinya kembali. Enggak. Tapi Tuhan bilang apa? Salinglah membasuh. Kita berbicara tentang apa? Melayani. Salinglah melayani. Gampang? Enggak. Manusia itu mengecewakan, betul? Gereja itu juga tempat banyak orang kecewa. Ini real. Ya? Jujur dalam hati jawab aja sendiri ya. Saling kecewa banyak. Gak usah deh ngomongin di luar. Di luar orang banyak yang gak kenal Tuhan, wajar.
kalau saling menyakiti, tapi di gereja orang kenal Tuhan tetapi belum sungguh-sungguh mengenal Tuhannya. Kenapa? Bisa kok saling menyakiti, bisa kok tersakiti, ya kan? Tapi kembali lagi, melayani itu berbicara tentang apa? Yang pertama ini adalah benar-benar menundukkan diri. Menaruh kita di posisi yang paling bawah. Bisa enggak? Berbicara tentang kerendahan hati yang Tuhan contohkan buat setiap kita. Kita mau membasuh kaki. Tante membasuh kaki Aaron belum tentu mau. Apalagi dari luar ya, hujan-hujan. Mikir lagi, jijik kan? Tapi Tuhan lakukan itu buat setiap kita. Berbicara tentang kerendahan hati. Mau enggak kita? Tuhan bilang saling melayani, saling membasuh satu dengan yang lain. Gampang tante, kalau Aaron gak pernah nyakitin tante, oh iya apalagi dia anaknya pendeta, oh tante harus baik-baik dong supaya tante dapat nama dari Pastor Tere. Mudah, tapi ketika dia menyakiti kita, mudah kita bisa ngomong aku mengasihi kamu. Bisa gak kita melayani dia dengan tulus? Belum tentu. Sekali dia pernah menyakiti kita, mikir 2 kali untuk bisa melayani. Untuk bisa memberikan pengampunan, melayani dalam hal pengampunan, melayani dalam hal kerendahan hati. Enggak mudah, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita. Dia rela membasuh kaki kita. Sama-sama yuk kita belajar melayani orang lain. Seberapapun dia, rendahkan hatimu. Dari mana, mulai dari mana tuh buka pintu gereja tadi ya. Bareng-bareng ya, buru-buru, udah silakan duluan. Enggak malah senggol-senggolan ya, sek toh aku sek. Salah satu bentuk pelayanan. Ya silakan, selamat datang. Tadi siapa yang nyambut ya asyirnya, luar biasa. Yang kedua adalah melayani, adalah kehormatan. Privilege buat setiap kita. Saya pernah berbagi ke teman-teman bagaimana Tuhan bawa saya sampai dengan hari ini. Itu luar biasa, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya secara pribadi. Terima kasih buat ASGF yang memberikan kesempatan demi kesempatan buat saya. Sehingga saya bisa melihat talenta-talenta baru yang Tuhan berikan buat saya secara pribadi. Kenapa melayani itu sebuah kehormatan tante? Kalau dianalogikan seorang pembantu ya, pelayan itu kan identik sama pembantu. Pembantu di mana kehormatannya tante? Yang ada capek itu ya. Tapi ayat ini belajar buat setiap kita. Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ingat cerita Yusuf ya, dulunya dia seperti apa? Dia dibuang dan pada akhirnya dia dibawa ke istana. Nah, tante, pelayanan, melayani kok sebuah kehormatan. Dari mana ya, sudut pandang mana kita yang bisa lihat bahwa pelayanan itu kehormatan. Yang ada malah disuruh-suruh, bener enggak? Ya Bes, nih ini jangan seperti ini ya Bes ya. Yang ada malah dikomplain, yang ada malah disuruh-suruh. Aku tuh di rumah gak pernah loh disuruh-suruh. Ya, ada ya yang satu keluarga mama papanya itu gak pernah marahin kita. Aku di rumah itu gak pernah dimarahin loh tante. Aku tuh sekalinya seumur hidup dimarahin tuh malah di gereja. Yang katanya tempatnya orang-orang baik tapi aku di sini malah dimarahin. Belajar dari Yusuf ya. Yusuf itu di istananya Potifar ya, ceritanya begini teman-teman. Potifar itu punya banyak hamba. Zaman dulu orang tuan gitu ya, dia itu punya banyak hamba, punya banyak pembantu gitu ya. Karena istana kan besar gitu ya, banyak hal yang dikerjakan. Nah,
Tapi sama seperti kita kan punya circle tuh ya. Circle itu artinya orang-orang yang nyaman, betul enggak? Ya, bisa jadi tante itu enggak nyaman main sama Elven. Ya iyalah ya, usianya jauh gitu ya. Tante nyaman circle-nya itu ke Marvel misalnya. Ya, kalau kita ngomongin circle itu kan berbicara kenyamanan, betul enggak? Kita akan nyaman ngobrol, kita akan nyaman main sama orang itu. Saya yakin setiap kita punya circle-nya. Nah, kenyamanan itu yang membuat kita bisa lebih. Misal ya, teman-teman Eli main ke rumahnya Audi. Misalnya Eli itu circle-nya Audi ya. Maka Audi akan membebaskan dia untuk main di rumahnya. Sepercaya itu dia kepada Eli. Kenapa? Karena circle-nya, karena nyaman. Sama seperti Yusuf ini, Potifar itu punya banyak hamba, tetapi hamba yang ada di hatinya dia, yang masuk, yang cocok itu adalah Yusuf. Itu sebabnya dia diberi kekuasaan lebih untuk melayani dia secara personal. Itu sebabnya dikatakan bahwa Yusuf mendapat kasih tuannya. Ketika dia mendapat kasih tuannya, maka dia boleh melayani dia secara pribadi. Bajunya mungkin, kamarnya mungkin, semua ada dalam kekuasaan Yusuf. Dikatakan di ayat terakhir bahwa Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Di sini dikatakan bahwa melayani itu privilege. Sebuah kehormatan ketika kita bisa melayani Tuhan kita. Jadi jangan pernah main-main teman-teman. Kenapa? Karena berarti engkau ada di hatinya Tuhan. Tuhan percaya sesuatu kepadamu. Tuhan percayakan sesuatu kepadamu sehingga engkau bisa melayani dia secara pribadi. Kita bisa melayani Tuhan kita dengan luar biasa. Satu kehormatan. Jadi jangan pernah berpikir, enggak lah tante, aku di sini aja lah, melayani itu rawan gesekan, aku mau main aman aja tante. Enggak salah, betul. Toh kan aku enggak nyenggol orang lain, aku enggak bikin huru hara, betul. Tetapi satu kehormatan yang luar biasa ketika engkau mengambil keputusan bahwa engkau melayani dia, raja di atas segala raja. Seneng gak sih kalau dapat kehormatan? Seneng gak? Sekarang berbicara siapa sih orang yang paling disegani di gereja kita? Dalam hal ini kan Pastor Tere. Kalau teman-teman dapat kehormatan ya misalnya Felis, kunci rumahku titip ya ke kamu ya, nanti tolong ya kalau ada apa-apa aku percayakan sama Felis. Bangga ya? Enggak Fel? Bangga kan? Kenapa? Orang yang tertinggi di gereja kita mempercayakan sesuatu kepada dia. Maka dia akan bangga banget. Demikian Tuhan kita memberikan privilege itu buat setiap kita. Maka jangan main-main dalam melayani Tuhan. Berikan yang terbaik. Gak pernah datang 2 kali. Ketika kita sudah dipanggil dia, gak pernah tahu kan, ada yang tahu waktunya kapan kita pulang ke rumah Bapak? Kalau tahu tante juga mau tanya, kapan waktunya tante? Gak ada kan? Gak pernah ada yang tahu kapan endingnya hidup kita. Makanya selama masih ada waktu, ambil kesempatan ini dengan baik. Jangan pernah main-main dalam melayani Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi setiap kita. Poin yang ketiga, melayani adalah cara kita membalas kebaikan Tuhan. Lukas 7 ayat 41 dan 42 berkata, ini ada satu cerita. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Menurut teman-teman siapa? Orang yang punya hutang 500 dinar atau orang yang punya hutang 50 dinar? Siapa yang paling mengasihi dia, yang membebaskan hutangnya? 500
Atau yang 50? 500. Kenapa? Karena dia ngerasa dia yang paling banyak punya hutang. Dan dia dibebaskan atas hutangnya itu. Sama setiap kita. Ada yang bisa hitung dosa kita berapa? Satu hari ini aja deh. Sampai dengan sore ini jam 7 lebih 8 lebih 18 detik. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan satu hari ini? Marah, mencucu, ya toh, sampai sini ngomel-ngomel. Ini kok WL-nya belum datang, sudah jam segini telat. Apalagi? Ya, ini kursi kok belum ditata, ini kursi kok mencong-mencong, ini kamera kok belum dinyalain, siapa yang tugas, ini multimedia kok liriknya belum disiapin. Banyak yang kita mendukakan Tuhan setiap harinya. Tapi Dia yang sudah menebus dosa setiap kita. Enggak terhitung loh dosa kita. Melayani adalah bentuk kita membalas segala kebaikan Tuhan. Terbalas enggak dengan apa yang kita lakukan? Enggak. Kalau mau dihitung ya, dihitung banyak sekali yang kita sudah mendukakan Tuhan. Enggak bisa terbalas. Tapi salah satunya ketika kita melayani Dia dengan tulus, mendasarkannya dalam kasih, maka kita sedang menyukakan hati Tuhan. Yang berikutnya dikatakan bahwa melayani itu mentransformasi hidup kita jadi lebih besar. Siapa sih yang pengen jadi sukses? Siapa yang pengen jadi besar? Siapa yang pengen jadi lebih wow? Pengen kan ya? Kita hidup kan pasti ada tujuan. Pengen jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Melayani itu mentransformasi kita menjadi pribadi yang lebih luar biasa, lebih besar lagi. Kenapa? Dengan melayani kita dibentuk. Pelayan Tuhan, ada gesekan enggak setiap melayani? Ada, sering enggak? Sering. WL dengan musisi, WL dengan mulmet. Mulmet dengan apa lagi? Asyir dengan jemaat. Banyak. Tapi bukan untuk menghindar, bukan untuk dihindari. Di sana firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Gak mudah. Ya, Tante juga pernah kecewa, pernah sedih dalam sebuah perjalanan pelayanan ini. Rasanya kayaknya sudah melakukan yang terbaik, tapi kok masih diperlakukan seperti ini ya. Wajar teman-teman, wajar. Siapapun pernah mengalami hal itu. Tapi jangan lihat orangnya. Kita tuh melayani siapa sih? Tuhan. Tuhan pernah gak kecewain kita? Siapa yang pernah dikecewain Tuhan boleh angkat kedua tangannya. Tante yakin dan percaya gak pernah Tuhan itu mengecewakan. Kenapa Tuhan izinkan Tante? Aku kan sudah berniat melayani dengan sungguh-sungguh. Kok Tuhan izinkan itu terjadi? Hai, Tuhan sedang menajamkan engkau. Lewat siapa? Lewat sesamamu. Engkau tidak akan pernah tajam kalau gesekan itu tidak pernah terjadi. Maka ketika gesekan itu terjadi, yes. Enak banget Tante bilang yes ya. Mau sakitnya tuh di sini, gak apa-apa. Engkau sedang dibentuk, engkau sedang diubahkan, engkau sedang dibawa Tuhan lebih lagi. Apa? Kesabaranmu, kerendah hatianmu, kasihmu sedang diasah. Penundukan dirimu sedang diasah. Lewat apa? Gesekan.
Aku mau main aman aja tante, enggak apa-apa. Tapi engkau enggak akan kemana-mana. Ya begitu-begitu aja. Kekristenanmu ya gitu-gitu aja. Enggak salah. Tapi itu bukan rencana Tuhan. Tuhan maunya tuh kita next level. Seringkali tuh kita berbeda sama maunya Tuhan. Manusia itu pengennya apa sih? Aku datang ke gereja, tante aku tuh hari ini lagi tidak ada masalah. Aku putus sama pacarku, tante aku ditikung sama sahabatku. Aku pengen hatiku dipenuhi sukacita, aku pengen punya pemberesan maunya kita. Tante aku sakit, udah lama sakit ini tante, aku mau datang ke gereja supaya aku dapat kesembuhan. Tujuannya manusia, benar enggak? Benar apa benar? Aku pengen pekerjaanku berhasil, makanya aku rajin ke gereja. Manusia itu seringnya begitu. Tapi maunya Tuhan itu bukan itu. Kalau cuman kasih berkat ke teman-teman dan tante, gampang banget. Butuh apa sih kesehatan? So easy buat Tuhan. Anak Youth AFC Pelabuhan Indah bukan itu yang dicari. Tapi apa maunya Tuhan buat setiap kita? Itu tadi loh, dibentuk imannya. Bagaimana kita bisa berdampak kalau kita nggak pernah ada gesekan? Kita nggak pernah next level, gimana kita mau berdampak? Bersyukurlah ketika engkau ada gesekan satu dengan yang lain. Bertahanlah dalam pelayananmu. Engkau sedang dibawa Tuhan ke sana. Itu tujuannya Tuhan ketika engkau sakit hatinya. Ketika engkau datang ke tempat ini dengan membawa luka. Tante, aku dilukai sahabatku. Aku disakiti orang tuaku mungkin. Itu tujuan Tuhan. Supaya apa? Di sanalah sebuah pengampunan bisa terbangun dari hatimu. Kerendahan hati ada di sana. Engkau dibentuk Tuhan lebih lagi. Ketika engkau bisa melewati itu, di sanalah orang bisa melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Kalau enggak pernah ada apa-apa, gimana orang bisa melihat ada Tuhan dalam hidup kita? Semuanya aman terkendali, enggak pernah ambil resiko. Aku mau main aman tante. Bagaimana engkau bisa tajam kalau enggak pernah ada gesekan? Pisau itu supaya tajam kan diasah, ya kan? Digesek. Sakit enggak kalau pisaunya mau teriak? Ya sakit. Tapi dari sana dia bisa berguna lebih baik. Buat potong daging bisa lebih tajam. Bagaimana kita bisa berguna kalau kita nggak pernah diasah? Bagaimana kita pernah diasah kalau kita nggak pernah terjun dalam pelayanan? Kita nggak pernah menyediakan diri untuk melayani Tuhan. Nggak pernah ada asahan di sana. Nggak pernah kita bisa terbentuk. Matius 20 ayat 26 berkata buat setiap kita, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau kita pengen jadi besar, jadilah pelayan. Kok gak enak ya tante ikut Tuhan itu ya? Mau jadi besar kok harus di bawah, kok harus jadi pelayan. Karena Tuhan mementingkan proses, bukan hasil. Kalau hasil terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberikan kepada kita. Tuhan punya semuanya kok, benar gak? Kita pengen apa sih di dunia ini? Sukses, kaya raya, oh iya itu wajar. Tapi ingat di surga itu emas aja diinjek-injek loh teman-teman. Bukan itu goalnya Tuhan. Tuhan ingin kita diproses. Tuhan ingin kita menang dari setiap proses itu. Bisa enggak? Bisa ketika kita mengandalkan Dia. Saya yakin melayani itu luar biasa. Luar biasa dari sisi perasaan, dari sisi fisik, dari sisi segalanya. Tapi di sanalah alat di mana Tuhan akan pakai engkau menjadi besar, menjadi luar biasa.
Tante pernah cerita di sharing yang lalu, Tante itu mengawali pelayanan itu di Tamborin, gitu ya. Tante pernah pengen jadi WL dan akhirnya Tuhan bawa dengan luar biasa. Gak masuk akal menurut Tante. Tapi firman ini mengingatkan Tante lebih lagi. Tika, kamu sudah mengalami ini. Tuhan bawa engkau next step, naik, dan terus naik. Tuhan itu gak pernah ingkar janji teman-teman. Sekali lagi, jangan fokus kepada berkatnya Tuhan. Kita datang ke tempat ini, kembalikan ya, kasih mula-mula itu karena kita mencintai Tuhan kita. Bukan karena aku pengen supaya aku cepat dapat kerjaan Tante. Jangan itu, benerin yuk. Benerin ya alasan kita datang ke tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Ada yang punya pacar di sini? Gak usah angkat tangan ya, nanti malu ya. Kalau kita PDKT sama pacar ya, atau yang sudah punya pacar, rasanya gimana sih kalau mau ketemu pacarnya? Pasti kan senang banget kan? Misal ya, pokoknya kita janjian ya, kita itu ketemu di hari Sabtu. Pokoknya Sabtu aja misalnya begitu. Senin sampai Jumat karena kita harus fokus kuliah, harus fokus sekolah gitu ya. Oke. Nah sekarang buat yang punya pacar pasti menanti-nantikan hari Sabtu itu, pengennya cepet gitu kan ya. Pengennya cepet, ayo segera Sabtu aku pengen ketemu dia. Begitu Sabtu tiba, apa yang teman-teman lakukan? Memberikan yang terbaik. Dari mulai dandan dari pagi itu mungkin sudah jadi luar biasa ya kan. Yang tadinya gak bisa bangun pagi, tiba-tiba bisa bangun pagi. Karena apa? Excited. Aduh aku pengen segera ketemu dia, kangen 1 minggu. Secinta itu Tuhan pengen kita buat dia. Yuk tilik lagi, apakah kita masih punya rasa cinta yang menggebu-gebu kepada Tuhan kita? Jujur Li, pernah gak capek? Pernah. Kadang ke gereja males-malesan pernah? Pernah, Tante ya pernah. Oh kan ada online, Tante kan bisa online, ya. Yang penting kan aku ibadah Tante. Nah ini loh tantangan zaman sekarang, betul ya? Streaming, semua gereja menyediakan streaming. Seolah tidak salah, betul ya? Kan aku ibadah Tante. Tapi tilik yuk. Sebesar itukah cintamu sama Tuhan? Masihkah seperti itu? Kalau masih kamu akan all out sama Tuhanmu. Kamu akan berikan yang terbaik. Kamu akan luar biasa memberikan hidupmu buat dia. Kamu berdiri di sini, pelayanan di sini gak akan main-main. Ketika kita diberi tanggung jawab apapun, asyir, cuma nata kursi, pasti memberikan yang terbaik kalau engkau mengasihi Tuhan kita. Pasti. Gak akan mungkin semaunya sendiri. Tuhan tuh pengen begitu. Tuhan main-main gak dalam hidup kita? Tuhan kasih nyawanya loh, gak main-main loh. Tuhan sudah memberikan contoh buat setiap kita. Kasihnya diberikan sepenuhnya. Sampai pada saat Tuhan mati di kayu salib, Bapak memalingkan muka. Karena Tuhan itu gak kompromi sama dosa. Sebegitunya dia memberikan anaknya buat setiap kita. Tapi masih ya kadang kita main-main. Masih ya kadang kita setengah-setengah, Allah gini aja gak apa-apa. Allah cuman pelayanan youth, anaknya juga gak banyak. Paling hari ini hujan kan di luar, paling gak datang gak banyak, gini aja gak apa-apa. Hei, kita sedang melayani Tuhan. Bukan melayani manusia. Bukan untuk supaya bagus di depan Pastor Septian. Bukan supaya bagus di depan Pastor Tere. Bukan bagus di streaming. Tapi kita melayani Tuhan kita yang luar biasa. Yang sudah memberikan nyawanya, kasihnya yang sempurna buat setiap kita. Lakukan yang terbaik teman-teman. Saya pengen setiap kita ingat kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita masih diberi kesempatan sampai dengan hari ini, lakukan yang terbaik. Melayani yang terbaik.
Mau dikomplain, mau dicacat, mau nggak dilihat, mau nggak diindahkan siapapun, SD, siapapun pastor, nggak masalah. Kita melayani Tuhan kita. Yuk, anak-anak youth. Anak-anak youth itu garda terdepan. Kalian powernya gereja ini. Lakukan yang terbaik. Melalui kalian, banyak jiwa akan dimenangkan. Banyak jiwa akan mengenal Tuhan kita. Melalui apa? Hidup kita. Melalui apa? Bagaimana kita melayani Tuhan kita. Bagaimana kita melayani sesama. Bagaimana kita saling membasuh tadi. Hari ini engkau menyakiti aku gak apa-apa. Mungkin engkau lagi gak enak. Mungkin engkau lagi ada masalah di rumah. Aku mengasihi kamu. Bisa gak gitu? Saya yakin tadi WL, ini pengalaman ya teman-teman. Kalau teman-teman yang belum pernah WL ataupun pelayan apapun di depan sini, coba deh teman-teman satu kali rasakan. Ketika teman-teman ada di sini dan teman-teman yang ada di bawah itu biasa aja nyanyi sambil setengah hati, itu berdampak loh teman-teman. Yuk mulai hari ini lakukan yang terbaik. Ketika teman-teman yang di bawah itu respon dengan luar biasa, teman-teman sedang mensupport teman-teman yang ada di depan untuk do the best. Lakukan yang terbaik, semakin semangat. Kalau yang di bawah gak semangat, itu berefek buat yang di atas. Teman-teman akan merasakan ketika teman-teman pelayanan di sini. Sama-sama ya kita saling mensupport ya satu dengan yang lain. Gak mudah pelayanan. Tapi akan mudah ketika kita saling membasuh satu dengan yang lain. Kita saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Melayani bisa dikatakan road to greatness. Jalan untuk Tuhan boleh membawa kita pada sesuatu yang besar. Sama seperti tadi saya bilang. Karena dengan melayani, kita itu sedang dibentuk sama Tuhan. Diproses dengan luar biasa. Tadi saya bilang bahwa gereja itu enggak tempatnya orang-orang suci, betul enggak? Tante, pastornya aja mengecewakan loh tante, hei. Tapi buat pastor juga sama loh, jemaat tuh juga sering loh ngecewain, ya enggak? Bikin capek ya toh, jemaat ada yang A, ada yang B, ada yang ini, ada yang itu. Yuk sama-sama kita boleh saling mensupport satu dengan yang lain. Ya, kalau satunya lemah, yang satu boleh menopang. Ada kalanya kan kita lemah, ada kalanya kan kita terjatuh. Manusiawi. Tapi fungsinya setiap kita yang ada di tempat ini, siapapun. Yang ada di depan, yang mungkin gak kelihatan, yang ada di belakang. Yuk saling mensupport, saling melayani, saling membasuh. Di sanalah Tuhan mau boleh setiap kita. Saya yakin ketika kita mendasarkannya kepada Tuhan, kasih itu dipenuhkan buat setiap kita. Kasih itu melimpah buat setiap kita sehingga kita mampu untuk bisa melayani satu dengan yang lain. Yang kelima, melayani itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tante, aku enggak gila hormat kok. Enggak apa-apa aku enggak dihormati Bapa. Poin sebelumnya, bukan sekedar berbicara tentang itu. Bapa itu mengasihi anaknya, betul ya? Yang punya orang tua, ya mungkin teman-teman di sini belum jadi orang tua, tapi yang punya orang tua itu mengasihi anaknya apapun bentuknya, apapun modelnya. Mau nyebelin, mau ngeselin, ya. Mau kalian pernah berbuat salah, orang tua itu mengasihi.
Tapi ada nilai lebih buat anak-anak yang upgrade diri, yang memberikan lebih kepada orang tuanya. Pasti sudut pandang orang tuanya akan berbeda. Dia punya nilai lebih di mata orang tuanya. Ini yang firman ini maksud. Engkau akan dikasihi Bapa. Tante aku biasa aja kan juga gak apa-apa, yang penting aku aman-aman aja. Betul, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan itu mencintai kita pada saat kita masih berdosa. Pada saat kita masih berdosa, Tuhan bilang I love you. Tapi bukan itu. Tuhan pengen kita punya nilai lebih. Kalau bayi itu cuman bisanya oek-oek. Ya kan? Begitu dia besar, dia punya tanggung jawab yang lebih. Dia menjadi pribadi yang semakin luar biasa, semakin luar biasa. Bangga enggak orang tuanya? Waktu bayi, orang tuanya akan cuman bilang, ih lucu ya, sayang, sama sayang. Begitu dia besar, dia punya nilai lebih, dia menjadi orang yang sukses. Orang tuanya akan bangganya luar biasa. Sama, masih sayang, tetapi nilainya lebih si anak ini buat orang tua. Demikian kita di mata Tuhan kita. Yuk jangan biasa-biasa aja jadi orang Kristen yang punya nilai lebih. Buat apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang mengenal Tuhan. Dari apa? Dari hidup kita. Saya berdoa, Tante berdoa dari rumah ini. Lahir hati yang mengasihi Bapa. Lahir orang-orang yang rindu membalas kebaikan Tuhan. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Sehingga orang-orang di luar sana boleh mengenal Tuhan. Orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka boleh mengenal Bapa kita melalui apa hidup kita. Jadilah orang-orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya berdoa firman ini gak berhenti sampai di sini. Teman-teman hidupi, teman-teman harus tangkap remanya apapun itu. Dan jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Bapa kami bersyukur. Engkau Tuhan yang begitu baik. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Engkau lebih dulu melayani setiap kami Bapa. Biarlah malam hari ini kami boleh berkomitmen untuk kami boleh melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap gesekan Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami alami sampai dengan hari ini dalam kami melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Di sanalah Engkau membawa kami next level Tuhan. Di sanalah Engkau membawa kami menjadi pribadi yang semakin luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak youth di tempat ini Tuhan tanpa terkecuali. Mereka pelayan di depan, di belakang, di tengah, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap mereka. Engkau Tuhan menjawab setiap doa mereka. Engkau Tuhan menjamah setiap mereka. Jadikan mereka pelayan-pelayan yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Mereka pelayan-pelayan yang militan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap proses pelayanan mereka, mereka tetap maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Melayani lebih sungguh. Amin. Jadikan ini setiap doa buat setiap kita. Ajar kami saling membasuh satu dengan yang lain.
melayani Engkau apapun yang terjadi Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau melayani Engkau. Kami boleh saling membasuh satu dengan yang lain Tuhan. Kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Lebih lagi katakan melayani. Saya serahkan. Melayani lebih sungguh. Kami mau melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. lebih sungguh. Kalau engkau malam hari ini yang rindu untuk melayani Tuhan lebih lagi, atau yang pengen kembali melayani lagi, ini waktu yang tepat. Kau buat komitmen yang baru untuk melayani Tuhan. Kau ngomong sama Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami mau belajar mengasihi-Mu dengan melayani Engkau Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menyontohkan kepada setiap kami untuk kami melayani. Karena melayani Engkau adalah privilege, kehormatan buat kami Tuhan. Karena dengan melayani itu adalah cara kami membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah ketika kami melayani Engkau Tuhan, hidup kami bisa ditransformasi menjadi lebih besar. Dan karena ketika kami melayani Engkau Tuhan, itu sesuatu yang berkenan dan mendatangkan kemuliaan bagi Engkau. Tuhan melihat setiap hatimu, kerinduan hatimu. Biarlah Tuhan, setiap kami terus memiliki hati yang mengasihi Engkau. Dengan kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Butika yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati lebih lagi, Engkau bawa lebih naik lagi Tuhan. Mengerti rencana Tuhan, semakin peka Tuhan. Engkau urapi lebih lagi, sehingga di setiap pelayanannya Tuhan akan memberkati banyak orang.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Ya teman-teman, kita bangkit berdiri bersama. Kita angkat tangan kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you all.